Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Andi Grafinsi. Yang mana seperti biasa selalu membahas seputar dunia RF, baik itu perakitan, modifikasi, assembly, perbaikan dan lain-lain ya. Oke, di kolom komentar kemarin itu ada yang minta jelasin ya. Ya kalau saya jelasin, saya secara simpel aja ya. Kalau mau jelasin secara perfect ya silakan buka di YouTube atau di Google ya. Itu kemarin ada yang nanya kapan waktu, tolong dong jelasin apa itu combiner hybrid ya. Kalau Andi Grafinsi ini setaunya itu combiner tuh ada 3 ya, setahu yang sering kita pakai, walaupun satu ini jarang atau tidak pernah saya pakai ya, tidak pernah saya perjualbelikan, yaitu Gisel, karena rumit, hitungannya rumit ya. Jadi di Indo RF itu kita ada berempat orang. Nah jadi ya satu ini kombinernya Gisel terus, yang saya itu ya hybrid sama Wilkinson ya. Kalau Wilkinson kan seperti biasa sudah ada. Jadi apa itu hybrid? Hybrid itu adalah menyatukan satu atau dua atau beberapa ya, beberapa item menjadi satu outputnya, yang mana sistem hybrid ini ya sangat dipergunakan pada dunia telekomunikasi, tentunya pada BTS stasiun TV. Nah, itu semua juga pakai hybrid. Nah, ciri khasnya bisa teman-teman dapatkan seperti damilud yang gede-gede itu ya kan. Ada damilud yang gede-gede yang dipakai untuk pemancar televisi yang dibeli sama teman-teman perakit booster ya, digunakan untuk damilud ya 50 ohm ya kan. Itu dibeli dari ya itulah bongkaran televisi atau radio-radio yang resmi ya kan, yang menggunakan sistem hybrid itu tentunya ya. Hybrid itu dalam artian 2 ya, bisa lebih ya, tapi minimal ini 2 2 inputan ya kan, menjadi satu output, yang mana output ini tidak bergantung oleh syarat dari 2 input, yaitu outputnya ini bisa masing-masing. Semisal hybrid kan ada 2 nih contohnya ya. Yang sering kita dapatkan teman-teman yang sering mungkin nggak sadar ya, di sini saya ada palet BTS ya. Apapun BTS pasti pakai hybrid ya. Nah, hybrid di sini. Nah, contoh ini ya, ini kan R ini 50 ohm ini. Mereknya ini Anaron. Nah, ini tuh Airflank 50 ohm. Nah, di sini hybridnya ini lilitan. Di sini keluar ke sini. Ya, di sini silang ke sini. Jadi ini terinduksi 50 ohm. Ya. Sama juga seperti ini. Nah, hybrid itu selalu 2 rata-rata ya. Ini kan dari 4. Dari palet, dari drain. Yang ini ke sini. Yang ini ke sini ya. Output ke sini. Sama yang ini. Input pun juga sama. Nah, kebalikannya, kalau dia menjadi input berarti dibalik ya. Ini contoh, ini output ke sini ya, ini ke sini arahnya. Jadi lilitannya nanti silang ya, nggak boleh searah kayak gini, nggak boleh, atau sini nggak boleh, nggak akan ketemu. Jadi namanya dia induksi, output dari sini itu akan menimbulkan induksi impedansi 50 ohm dari ini. Rumusnya ini 50 ohmnya itu diambil dari 1/4 dari power outputnya. Misalnya kalau ini 10 watt, 1/4 berarti kan sekitar ya 2 wattan lah di sini. Hybrid ini ya kan sudah otomatis matching ya. Itu contoh tadi. Kalau pengaplikasiannya seperti ini. Jadi kombiner yang paling sempurna ya ini hybrid. Jadi pakai pertelevisian dan lain-lain ya kan. Kenapa sudutnya itu 90 derajat ya? Karena dia murni ya. Dan power yang dihasilkan itu lebih besar daripada kombiner yang lain. Ini contoh.
ya. Ini airflank 50 ohm, ini input, ya kan. Ini silang ke sini, yang ini silang ke sini, dililit sama-sama, ya. Ukurannya berapa? Ukurannya ini kalau input itu sekitar diameter 6 sampai 8. Satu obeng ini besar dikit lah. Ini kan 6 ini. Ini 6. Ini sebentar ya, saya coba masukin. Nah, ini kan obeng ini 6. Jadi ini sekitar 8 mili ya. Kurang dari 1 cm atau 10 mili. Kemudian dililit sepanjang berapa ya? Kalau saya buatnya biasanya separuh dari 1/4 lambda. 1/4 lambda kan 36,4, kita di 144, sekian ya. Jadi sekitar panjangnya ini ya 18 sampai 20 cm ya. Kalau kita sambil tekuk ya kita kasih 20 cm ya. Dililit bersama-sama ya. Outputnya cabang 2, cabang 2. Ingat, cabang yang sini dapat sana, cabang yang sini dapat sini ya. Dan ini sudah dipastikan pasti matching ini ya kan. Outputnya kan dibalik. Kalau yang input di hybrid dulu baru outputnya 2. Kalau yang outputnya dulu baru di hybrid. Outputnya sama hitungannya, beda lilitan besarnya ya. Menggunakan 2,2 masalah, saya lupa ya, 2,2 mili. Panjangnya berapa? Panjang sama, diameternya lebih besar ya. Nggak mungkin input diameternya kecil kayak gini ya. Ya pasti panas nanti ya. Menggunakan air core atau inti udara ya. Terus ini menggunakan 150 watt ya. Ya kalau kita dari nggak sampai 1/4 kan ini masih cukup ininya. Ingat ya rumusnya, kalau input di hybrid dulu baru outputnya 2. Kalau outputnya 2 dulu baru di hybrid. Nah ketemunya ini C nya sekitar 3-4 piko lah, atau nggak sampai 5 piko ini. Habis itu output seperti biasa ya. Ini ke relay antena. Itu ya penjelasan mengenai hybrid ya. Ini apa? Ini LPF. Kalau menggunakan MOSFET 188 ya sama, tetap sama. Nggak ada bedanya. Dan outputnya lebih besar ya malah ketimbang kita menggunakan Wilkinson atau Gisel. Kalau Gisel kan kabelnya aneh-aneh dia, ada yang 68,4, ada yang 82, sekian ya. Kalau menggunakan Wilkinson itu paling kabel yang sering kita main itu ya 25, 35, sekian atau 75 ya, sering main saya 75 ya. Jadi dari bahan basic 50 dan 75 ini bisa merubah nilai ohm ya. Kalau kombiner 2, 4, 8 itu sama nilainya ya. 2, 4, 8 itu sama. Tapi kalau yang 3, 6 nah itu beda-beda ya. Kalau yang 2, 4, 6, 8 itu pakai 26,4. Kalau menggunakan 36 itu 35, sekian atau 36 ya, sekitar itulah. Jadi paralel dari 75 dan 50. Oke ya. Untuk apa itu hybrid? Ya itu tadi ya. Jadi hybrid itu menyatukan power ini menjadi satu. Ya kan? Nama kombinernya hybrid. Fungsinya sama, mengcombine output 2 menjadi 1 atau input 1 menjadi 2 ya. Kemudian ini kalau putus 1 misalnya, ini putus 1, dia tetap lancar ini ya. Tapi damilutnya menjadi tahanan. Misalnya yang putus yang ini, dia mancar, ini tetap mancar, tinggal powernya separuh. Misalnya anggap ini keluarnya 400 kan 800. Berarti outputnya tetap 400 tapi ini nahan. Maka diperlukan damilut ini yang cukup nilainya jika menahan ini putus. Kalau yang putus ini ya kan, ini lari aja ke sana, ini nahan. Jadi fungsi airflank ini adalah menahan jikalau terjadi tidak keseimbangan antara ini dan ini. Kalau di sistem Wilkinson itu yang R di tengah ya, nilainya 100 ohm. Kalau Wilkinson itu nilainya 100 ohm. Kalau hybrid itu
50, diesel 50. Oke ya. Nah, ini adalah satu unit booster ya, pesanan dari Nabire Papua yang mungkin beberapa hari ke depan akan kita upload ke YouTube. Hasilnya seperti ini ya. Ini contoh aja, ini belum saya pasang digitalnya. Ini sudah 99,9% ya. Ini operate bypass, ini low high ya. Ini low high. Kalau dilepas ini high, ini low. Ini di frekuensi ini kita pakai input, kita lihat inputnya kita setting di 25 ya. 20 kurang 25, kita coba 25 ya. Lihat inputnya 321 trot. Inputnya 321 500 ya, kebesaran ya. Kita kurangi. Walaupun 1 kilo bisa, tapi saya kurang aja, kecilin dikit. Inputnya kita kecilin. Trot. Kita tambah dikit lah supaya 800 pas. Nah, oke, cap. Pas 850-an, inputnya 24, kancing 5 kilo. Trot. Nah, sama ya. 321 trot. 850. Oke ya. Jadi hybrid itu. Jadi kalau 850 ini sudah bisa dipastikan ya keluarnya bagi dua ya, adil ya. Nah, milutnya nih adem, kecuali ini bermasalah, ada yang pincang sebelah. Untuk pembahasan ini, palet ini tidak saya bahas ya, khusus untuk apa itu kombiner ya. Kalau palet terserah, mau palet model apa terserah, mau ini pakai SAT 380, mau pakai 261, mau pakai BLF 188, ART 2K0FE ya kan, MRF 1K25GN, BLF 184, ya itu terserah, atau MRF 232, BLF 270 terserah. Jadi intinya bukan ini pentingnya, tapi pentingnya adalah yang ini dan yang ini. Hitungannya seperti itu ya. Panjangnya tadi sudah saya sebutin, panjangnya berapa itu di 144 ya. Oke. Itu ya untuk hybridnya. Kita coba main low. Low akan kita pangkas inputnya kurang lebih separuh. Nah, jadi ya sekitar ini. Tadi inputnya kan 25 ya. Sekarang jadi ini 500. Kita lihat 321 trot. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada yang mau buat, itu sudah ada rumusnya. Bisa menggunakan kawat atau mau menggunakan jalur PCB ya silakan. Tapi kalau pakai jalur PCB mungkin sedikit agak merumitkan ya, karena kan harus eksperimen lebar sempitnya, bandwidth dari si jalur itu sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa like dan subscribe channel Andi Grafinsi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.